Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilka dengan NIM R1B1210170 jurusan Geografi B. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dan ujian tengah semester mata kuliah Geologi Dasar semester 1. Langsung saja saya akan memaparkan tugas tersebut. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan batuan metamorf dan faktor-faktor yang mengendalikannya. Batuan metamorf adalah salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau ubahan dari suatu tipe batuan yang telah ada sebelumnya, dan faktor yang mengendalikannya ada dua, yaitu tekanan dan temperatur. 2. Sebut dan jelaskan beberapa tipe metamorfosa batuan. Metamorfosa orogenik. Metamorfosa ini terjadi pada daerah sabuk orogenik atau lempeng konvergen, di mana di dalamnya mengandung proses deformasi yang menyebabkan rekristalisasi. Secara umum, metamorfosa ini menghasilkan batuan dengan batuan mineral yang terorientasi dan membentuk sabuk yang memiliki panjang ratusan sampai ribuan kilometer. Metamorfisme kontak. Metamorfisme kontak terjadi pada batuan yang mengalami pemanasan di sekitar kontak massa batuan beku intrusif atau ekstrusif. Perubahan terjadi karena pengaruh panas dan material yang dilepaskan oleh magma serta kadang oleh deformasi akibat gerakan magma. Metamorfisme boreal. Metamorfosa boreal merupakan metamorfosa regional yang cenderung memiliki temperatur rendah yang mempengaruhi sedimen dan batuan vulkanik berlapis pada satuan geosiklin tanpa adanya perubahan orogenesa dan intrusi magmatik. Metamorfisme dinamik. Metamorfisme dinamik terjadi pada daerah yang mengalami deformasi intensif seperti pada patahan. Proses yang terjadi murni karena gaya mekanis yang mengakibatkan pengerusan dan granulasi batuan. Metamorfosa regional adalah metamorfosa yang terjadi pada wilayah yang sangat luas di mana tingkat deformasi yang tinggi di bawah tekanan diferensial. Metamorfosa jenis ini biasanya akan menghasilkan batuan metamorf dan tingkat foliasi yang sangat kuat seperti slate, schist, dan gneiss. 3. Jelaskan 3 tingkat derajat metamorfosa pada batuan. Tingkat derajat metamorfosa yang dapat dikenal yaitu derajat metamorfosa rendah, sedang, dan tinggi. Adapun metamorfosa derajat rendah terjadi pada temperatur antara 200 derajat sampai 320 derajat Celcius dan tekanan yang relatif rendah, dan metamorfosa derajat tinggi terjadi pada temperatur lebih besar dari 320 derajat Celcius dan tekanan yang relatif tinggi. 4. Uraikan aspek-aspek untuk identifikasi batuan metamorf. Untuk mengidentifikasi batuan metamorf tidak jauh berbeda dengan jenis batuan lain yang didasarkan pada warna, tekstur, struktur, dan komposisi mineralnya. Namun untuk batuan metamorf ini mempunyai kekhasan dalam penentuannya, yaitu pertama-tama dilakukan tinjauan apakah termaksud dalam struktur foliasi atau non-foliasi. 5. Sebutkan tekstur batuan metamorf. Tekstur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi 1. Tekstur berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfosa, yaitu relik dan kristalloblastik. 2. Tekstur berdasarkan ukuran butir, yaitu veneritik dan avanitik. 3. Tekstur berdasarkan bentuk individu kristal, yaitu euhedral, subhedral, dan anhedral. 4. Tekstur berdasarkan bentuk mineral, yaitu lapidoblastik dan hematoblastik. 6. Uraikan jenis-jenis struktur foliasi dan non-foliasi batuan metamorf. Struktur foliasi merupakan kenampakan struktur planar pada suatu massa. Foliasi ini dapat terjadi karena adanya penjajaran mineral-mineral menjadi lapisan-lapisan. Struktur non-foliasi terbentuk oleh mineral-mineral ekuidimensional dan umumnya terdiri dari butiran-butiran. 7. Sebutkan perbedaan batu gamping dan marmer. Batu gamping adalah sebuah batuan sedimen yang terdiri dari mineral kalsit dan aragonit yang merupakan dua varian yang berbeda dari
CaCO3, kalsium karbonat, sedangkan marmer adalah batuan kristalin kasar yang berasal dari batu dapur atau dolomit. Marmer yang murni berwarna putih dan terutama disusun oleh mineral kalsit. 8. Sebutkan perbedaan sekis dan gneis. Sekis adalah batuan metamorf tingkat menengah. Sekis memiliki butiran sedang hingga besar, datar seperti lembaran dalam orientasi yang disukai. Butiran di dekatnya kira-kira sejajar, sedangkan gneis adalah jenis batuan metamorf yang umumnya dan tersebar luas. Gneis terbentuk oleh proses metamorf suhu tinggi dan tekanan tinggi yang bekerja pada formasi yang terdiri dari batuan beku atau batuan sedimen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.